wabarakatuh. Alhamdulillah, ya salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kali ini kita akan merenungi surat Al-Fatihah. Kenapa kali ini temanya Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini setiap kali, sudah beberapa kali sering diulang setiap sholat. Dan penting bagi kita, kalau sholat itu kita akan menghayati khusyuk gitu kan. Dan juga Al-Fatihah ini dalam hukum Syafi'i itu emang harus tartil gitu. Dan Ali berkata at-tartilu itu adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Jadi tartil itu adalah kita tuh memakai tajwid ketika membaca hurufnya dan mengetahui kapan kita itu berhenti gitu, kapan kita memulai lagi, kita dan wakaf maksudnya gitu kan. Nah kali ini mari kita mulai saja gitu kan. Mulai dari surat Al-Fatihah ayat pertama. Ayat pertama ini bacakan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Disebutkan Bismillahirrohmanirrohim ini, ada yang bilang itu termasuk ayat pertama Al-Fatihah, dan ada yang bilang Bismillahirrohmanirrohim ini bukan termasuk surat Al-Fatihah gitu. Nah ini kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencipta alam. Kita kan hidup di alam ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah atau hanya ingin bermaksiat saja, gak usah tinggal hidup di muka bumi ini. Jadi kalau kata ulama gitu. Jadi kita setiap sholat itu jika dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ini kan kayak tahmid gitu kan. Masuk dengan kata tahmid juga alhamdulillah. Alhamdulillah ini segala puji. Jadi semua puji itu hanya bagi Allah. Itu kalau menurut saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita mengingat yang mencipta kita ini Allah gitu. Jadi kita setiap sholat baca ayat kedua ini, kita ingat kepada Tuhan kita Allah. Tidak usah yang lain-lain gitu kan. Udah ada ayatnya itu kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujinya tuh hanya bagi Allah. Nggak usah puji-puji orang yang di atas atau yang udah punya jabatan gitu. Lalu ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini kalau kita tidak punya harta atau apa benda gitu kan, tidak usah cari-cari minta tolong orang lain sana sini, akhirnya ninggalin kewajiban kita beribadah kepada Allah. Padahal di ayat Al-Quran disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau misalkan nggak didengar, berarti orangnya itu ya jelas-jelas tidak mengamalkan ayat itu gitu kan. Dia minta perlindungan itu minta tolongnya sama orang lain dan lalu lupa kepada Allah. Tapi bisa juga disebut kita kan minta kepada Allah tapi ada bantuan melalui pertolongan orang lain gitu kan. Nah, ini lanjut aja kita ayat yang keempat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, hari Raja hari pembalasan. Jadi ketika itu kita udah meningkatkan kita hidup di dunia ini dengan ciptaan Allah di bawah Maha Kuasanya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kan masih hidup kita ya. Maliki Yaumiddin ini hari pembalasan. Jadi kita diingatkan pada hari kiamat ini di Maliki Yaumiddin. Jadi ketika kita baca ayat 4, kita ingat pada hari kiamat. Jadi kita bisa baca ayat 4 di sholat itu harusnya ingat hari kiamat, bukan kita otaknya sana sini pikir uang atau pikir mau ngapain, itu mau jajan apa mau main game gitu kan. Lalu ayat yang kelima ini, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Makanya tadi udah saya jelaskan di ayat kedua itu kan Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Nah disebutkan lagi, kami mau beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu gitu kan. Karena jelas-jelas ini Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Makanya kita berhak itu udah pasti, pastinya minta yang udah pasti gitu. Yang Al-Quran karena sudah disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Lalu ayat yang ke-6 yang kan udah ihdinas siratal mustaqim. Nah ini ihdinas siratal mustaqim ini tunjukkan, ini kita kayak berdoa gitu, minta tolong kepada Allah, minta ditunjukkan pada kita itu jalan yang lurus. Nah disebutkan lagi di ihdinas siratal mustaqimnya lanjutannya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepadanya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, yang tidak tersesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin gitu kan. Ghairil maghdubi ini kayak misalkan itu apa ya, orang Yahudi, dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu yang tidak kayak apa ya, yang tidak tersesat itu orang Nasrani ini. Makanya kita disebutkan amin. Nah amin ini artinya itu astajib gitu kan, tolong dijawab gitu, amin artinya. Makanya banyak yang orang Indonesia tidak tahu artinya amin itu apa, cuma habis baca salat itu Al-Fatihah amin amin amin, tapi nggak tahu artinya. Nah sebenarnya artinya kan kita minta dijawab gitu, astajib gitu kan, tolong dijawab. Nah mungkin cukup sekian jadi faedah dari penjelasan surat Al-Fatihah ini. Kita mengetahui seluruh kehidupan kita gitu, dari dunia akhirat itu hanya untuk beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu di dunia maupun di akhirat, Maliki Yaumiddin itu kan akhirat juga kan. Jadi kita menghayati dan mengkhusyukkan itu wajib ya, wajib tuh bagi saya. Karena kalau sholat itu kan berkaitan dengan Al-Fatihah, kalau tidak tartil bagaimana kedepannya gitu. Apakah itu sholat diterima atau tidak? Orang yang khusyuk aja sholatnya diterima kadang seperempat, bisa cuma sepertiga, belum tentu dia sempurna gitu. Tapi kalau pengen sempurna bisa itu dijelaskan, itu kita berusaha dengan sholat qobliyatan, sholat ba'diyatan. Nah itu sangat membantu bagi kita. Itu yang saya ketahui. Jadi Al-Fatihah ini mencakup kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan sangat membantu. Ya udah itu aja. Kalau bisa, kalau ada salahnya diberitahu, kalau ada benarnya itu dari Allah gitu. Karena kalau salah itu semua manusia pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia tuh berbuat kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan Allah ya. Malaikat itu tidak berbuat dosa, apalagi Allah Tuhannya. Anda tidak. Kalau misalnya tidak, perlu ditanyakan Anda. Kan kalau misalnya kami bukan setan kan berdosa gitu kan. Ya gitulah, jadi bolak-balik daripada dilanjutkan nanti bikin pusing. Cukup sekian bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.